Para founding fathers, para bapak bangsa ini bijaksana sekali memilih kalimat ini. Benua Amerika itu terjajah. Kita menyebut yang sekarang orang Amerika itu dari ujung selatan sampai ujung utara, itu semuanya adalah penjajahnya dulu yang datang dari Eropa. Sebelah kita namanya Australia. Sebelum kedatangan banyak para penjajah dari Inggris, maka benua Australia itu diperkirakan dihuni 8 sampai 20 juta orang aborigin. Sekarang sisa 50.000. Dan itu berbeda dengan kita, Indonesia. Ini kita tetap berkulit sawo matang, kita tetap pakai blangkon, kita tetap pakai baju kita tetap berbahasa kita. Buktinya kita beda dengan Amerika, kita beda dengan Australia. Berarti kita itu bukan 350 tahun dijajah, tapi kita itu 4 abad berjihad melawan penjajahan. Allahumma shalli ala Muhammad. Belanda mungkin lama di sini, tapi dia tidak pernah putus. Perlawanan para pahlawan kita itu nggak pernah putus. Jihad itu nggak pernah padam, cuma ganti-ganti tempat dan ganti-ganti pelaku. Tapi seluruh bumi Nusantara ini berkah disirami darah para syuhada. Apa yang tergaris dari antara dakwah dan perjuangan Islam dengan perjuangan membela negara? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Khair Ustaz. Alhamdulillah. Ini momen yang luar biasa. Ustaz Salim Afila dari Jogja. Terima kasih sudah mampir di rumah saya dan alhamdulillah langsung mendapatkan sebuah cincin cinta dari beliau. Ya, beliau tadi mengatakan padahal sudah saya tunggu, full heartnya sudah saya tunggu, baju dan kaosnya ternyata yang datang full heart lebih lagi dari ini. Jazakallah khair Ustaz. Semoga jadi kenangan ini yang bakal nanti tadi kalau ceramah itu paling tidak kalau ngomong satu ya begini satu. Itu begitu tauhidnya gini satu Ustaz. Tapi ini namanya batunya bukan batu tilambib. Anu kok beloknya terlalu jauh. Itu tragedi Ustaz. Tapi ya memori yang luar biasa dari kita dan anak antum Ustaz Lukman dan Uwas ya. Mungkin beliau kalau melihat video ini itu masih belum bisa belum bisa terima karena ketika beliau datang ke Malang kita ajak beliau beliling yang enak-enak Ustaz. Kita ke sana satu kali langsung diajak yang hancur-hancuran. Off-road ketemu buaya lewat sungai macam-macam. Ya Allah. Kenangan Ustaz. Tapi kita insyaallah nanti 21, 22, 23 September. Insyaallah itu kita nanti ke pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Jadi teman-teman yang lihat video ini bisa hadir langsung di sana untuk menghadiri bersama Ustadz Salim, Ustadz Lukman, Uwas dan saya. Insya Allah nanti luar biasa kita hadir di Urip itu Urup. Ini kalau kita bahas tentang Urip itu Urup Ustadz. Pertama saya mikir Urup itu kalau dalam bahasanya orang Jawa Timur, Urup itu tukar artinya. Urip itu tukar. Jadi saling memberi itu urup. Jadi saya pikir urip itu urup. Setelah saya baca captionnya di Instagram antum, urup itu menyala. Urup itu menyala ternyata. Betul. Jadi maknanya ternyata lebih luas lagi. Iya, hidup itu memberi inspirasi, membawa kehangatan, memberikan kepada orang lain manfaat dan maslahat. Membahas tentang dakwah yang antum sampaikan ke pelosok, kan Indonesia ini begitu luasnya dari Sabang sampai Merauke Ustaz ya. Dan ini adalah momen yang sangat luar biasa karena kita sedang merayakan 17 Agustus 2023 yang ke-78. Ini kira-kira yang di benak antum itu apa yang tergaris dari antara dakwah dan perjuangan Islam dengan perjuangan membela negara ini yang mungkin bisa kita ambil pelajaran di situ karena saya tahu sendiri antum diberi kelebihan oleh Allah untuk urusan sejarah. Masya Allah. Saya dulu pernah bercanda waktu kita kajian di South Quarter di Jakarta. Saya bilang kalau Ustadz Salim ini mungkin kerisnya Fir'aun aja tahu. Ternyata tidak lama antum menyebut ada. Apa yang namanya? Ya, pisaunya Tutankhamun. Tak pikir wah ini kebacut ini. Sehingga mungkin Ustadz kan antum juga punya buku yang sangat fenomenal sekali waktu itu juga saya alhamdulillah hadir launchingnya Ustadz ya di Joko Karyan. Janisari yang terakhir yaitu Pangeran Diponegoro. Berarti antum melihat ada hubungan yang kuat antara dakwah dengan perjuangan kemerdekaan dan membela negara ini. Kira-kira apa yang bisa kita ambil pelajaran dari 17 Agustus 2023 ini Ustaz? Salah satu kalimat yang paling berkesan bagi saya dalam preambul atau pembukaan konstitusi kita
Undang-Undang Dasar 1945 itu yang berbunyi begini, Bib. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Allah. Kalimatnya itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Iya. Dan setelah saya renungkan, para founding fathers, para bapak bangsa ini bijaksana sekali memilih kalimat ini. Kalau kita renungkan, yang pertama, Bib, kenapa atas berkat rahmat Allah? Karena atas berkat rahmat Allah itu dakwah di Nusantara ini mengalami masifikasi dahsyat. Itu tepat 1 abad sebelum datangnya para penjajah. Jadi dakwah dulu sebelum datang? Dakwah dulu sebelum ada penjajah datang. Masifikasinya kalau di Jawa kita simplifikasi dengan menyebut nama Wali Songo. Yang luar biasa dahsyatnya dalam waktu 50 tahun kurang mengubah satu kerajaan besar namanya Majapahit beragama Hindu-Buddha menjadi mayoritas penduduknya beragama Islam. Dan itu keberhasilan yang diakui, luar biasa. Apa signifikansinya? Apa pentingnya masuknya dakwah Islam tepat 1 abad sebelum penjajah datang? Kita bisa melakukan studi banding keterjajahan. Benua Amerika itu terjajah. Sebelum kedatangan Christopher Columbus, Francisco Pizarro, Hernando Cortés, Amerigo Vespucci, para penjajah dari Eropa. Para sejarawan masa kini memperkirakan benua Amerika itu dihuni antara 50 sampai 110 juta orang Amerika asli yang salah kaprah disebut Indian itu. Apache? Ya, Apache dan sebagainya. Itu antara 50 sampai 110 juta. Hari ini, Beb, mereka nyaris nggak ada. Kita menyebut yang sekarang orang Amerika itu dari ujung selatan sampai ujung utara, itu semuanya adalah penjajahnya dulu yang datang dari Eropa. Pakaiannya pakaian dari Eropa, bahasanya bahasa Eropa. Orang Kanada pakai bahasa Prancis, orang Amerika Serikat bahasa Inggris, orang Meksiko bahasa Spanyol, orang Brazil bahasa Portugis. Ini semua sudah penjajahnya, sudah bukan lagi yang dijajah. Ini barunya nggak saya. Kanada dia lebih banyak pakai Prancis. Betul. Kemudian musnah mereka, keterjajahan yang luar biasa, tidak mampu melakukan perlawanan. Sebelah kita namanya Australia. Sebelum kedatangan Kapten James Cook, Admiral Flinders dan lain sebagainya, para penjajah dari Inggris, maka benua Australia itu diperkirakan dihuni 8 sampai 20 juta orang aborigin. Sekarang sisa 50.000, Beb. Itu pun dikonservasi pakai undang-undang yang sampai 1930 mereka tidak dianggap manusia tapi dimasukkan golongan satwa. Allah. Perlakuan penjajah itu kayak begitu. Dan sekarang ya kayak begitu yang dinamakan Australia. Kita lihat Perdana Menteri Australia, anggota Parlemen Australia, itu semuanya orang Inggris. Iya. Di mana Australinya itu? Iya. Dan itu berbeda dengan kita, Indonesia. Ajib. Ini kita tetap berkulit sawo matang, kita tetap pakai blangkon, kita tetap pakai baju kita tetap berbahasa kita. Antum malah ikut-ikutan bahasa Jawa gitu kan. Itu semuanya atas berkat rahmat Allah. Maka saya mengatakan buktinya kita beda dengan Amerika, kita beda dengan Australia, berarti kita itu bukan 350 tahun dijajah, tapi kita itu 4 abad berjihad melawan penjajahan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita itu ngelawan terus, makanya eksis. Masya Allah. Makanya kita tidak lenyap, makanya kita tidak hilang. Makanya penduduk Nusantara ini bukan orang Belanda. Iya, betul. Itu yang sangat penting untuk kita catat. Masya Allah. Atas berkat rahmat Allah. Portugis sukses di Amerika, tapi di Malaka digempur sama Pati Unus. Digempur sama Sultan Ali Moghayat Shah dari Aceh. Digempur sama Iskandar Muda. Dia di Amerika nggak ada yang gempur, Fit. Di sini mau bercokol nggak bisa. Portugis di Maluku digempur sama Sultan Babula. Jadi beda sekali konteksnya. Belanda mungkin lama di sini, tapi dia tidak pernah putus. Perlawanan para pahlawan kita itu nggak pernah putus. Jihad itu nggak pernah padam, cuma ganti-ganti tempat dan ganti-ganti pelaku. Tapi seluruh bumi Nusantara ini berkah disirami darah para syuhada. Nggak berhenti-berhenti. Makanya barokah. Atas berkat rahmat Allah. Maka dengan adanya Islam, kita melawan. Kita berjihad. Dan karena itu kita eksis dan bahkan bisa sampai merdeka. Yang ajib lagi atas berkat rahmat Allah itu, sejak awal Islam itu kalau mengikat kita melampaui batas-batas kekuasaan. Ketika Pangeran Pati Unus, Fathi Yunus, itu menyerbu ke Malaka, Portugis, itu beliau bawa armada Demak. Tetapi yang gabung
Gresik gabung, Tuban gabung, Madura gabung, Bugis gabung, Banjar gabung, Cirebon gabung, Banten gabung, Palembang gabung, Jambi gabung, bahkan pasukan Aceh gabung. Mau di bawah komando beliau. Karena tahu kita ini bersama-sama berjihad. Allah, merinding aku. Jadi Islam itu sejak dulu terbukti melintasi batas-batas administrasi, menyatukan kita. Allah. Kerajaannya beda-beda, tapi kalau sudah jihad, jalan bareng. Satu. Sementara nyuwun sewu, orang yang waktu itu penduduk Nusantara yang belum beragama Islam, Raja Samyam dari Pajajaran malah proposal kerjasama sama penjajah. Nah itu yang dia datang, tolong Portugis bikin benteng dan kantor dagang di pelabuhan saya. Pelabuhan saya namanya Sunda Kelapa. Silakan datang. Itu non-muslim ya? Itu non-muslim bilang begitu. Raja Blambangan membuka pelabuhan Panarukan, silahkan ini dipakai oleh Portugis. Tapi Demak nggak mau bergerak. Ada ulama dari Pasir namanya Fatahillah, bro, tolong pimpin kita bro. Kita jihad, Portugis mau mencengkramkan kuku di Jawa, jangan boleh bro. Maka perang di Sunda Kelapa dimenangkan oleh Aliansa Muslimin. Sehingga Portugis balik kanan, mundur. Dan kita menyebutnya sebagai Jayakarta, kemenangan yang gilang gemilang di setiap tahun kita peringati sebagai hari ulang tahun kota Jakarta itu. Jadi ada kisah yang luar biasa. Jadi ini adalah jihad yang tidak berhenti. Ajib lagi, Bib. Luar biasa. Negara itu biasanya kalau besar, kemudian dijajah, penjajahnya pergi, dia pecah jadi kecil-kecil, Bib. Iya. Dia pecah jadi kecil-kecil. Di mana-mana kasusnya begitu. Tapi Indonesia ini aneh. Ketika penjajah pergi, berhasil diusir, dia menjadi negara. 77 kesultanan dengan ridho, ikhlas bergabung dengan Republik Indonesia. Allah. Coba bayangkan kayak apa. Masya Allah. Ini kalau bukan atas berkat rahmat Allah, siapa yang menggerakkan? Nggak bisa, Ustaz. Sultan Syarif Kasim dari Riau, tempatnya UAS itu, menyerahkan 12 juta gulden untuk pemerintah Indonesia. Masyarakat Aceh mengumpulkan emas ditumpuk-tumpuk untuk apa? Belikan pesawat untuk Republik Indonesia. Sultan Hamengkubuwono IX dari Jogja, ketika Jakarta sudah nggak bisa dipakai ibu kota, silahkan pakai Jogja. 4 tahun, 46 sampai 50, itu APBN dari kantong pribadi. Masya Allah. Kemudian ketika tahun 50 perjanjian konferensi meja bundar ditandatangani, beliau jemput Bung Karno yang diasingkan ke Bangka, dibawa ke Jakarta, beliau nyerahkan cek 6,5 juta gulden. Ini harta terakhir Yogyakarta. Silahkan pakai, lanjutkan Republik Indonesia di Jakarta. Kami sudah nggak punya apa-apa lagi. Masya Allah. Jadi Indonesia ini utang banget sama Jogja. Tidore, Sultan Tidore menyerahkan daulat wilayahnya sampai ke Papua kepada Indonesia. Kemudian Sultan Ternate, Sultan-Sultan di Sulawesi, raja-raja di Kalimantan, semuanya. Bung Karno dieluk-elukan di mana-mana. Raja-raja itu kemudian mengatakan, Bung Karno, kami titipkan rakyat kami, wilayah kami kepada kedaulatan Indonesia. Itu kalau bukan atas berkat rahmat Allah, nggak bisa. Maka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dirongga dengan keinginan luhur, ini dahsyat sekali. Dan jihad yang tidak pernah berhenti itu selalu dipimpin dan dibimbing para ulama. Benar. Dari masa Syekh Yusuf Al-Makassari, beliau mendampingi Sultan Hasanuddin dari Goa untuk melawan Cornelis Pelman dari VOC. Ketika Hasanuddin dikalahkan, dia pergi ke Banten mendampingi Sultan Ageng Tirtayasa berjihad. Ketika Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap, dia dibuang ke Sri Lanka. Di Sri Lanka berkhutbah terus kepada para jamaah haji untuk mengobarkan perlawanan terhadap VOC. Dibuang lagi ke Afrika Selatan. Di Afrika Selatan tidak berhenti berdakwah, maka sampai Nelson Mandela mengakui Syekh Yusuf ini orang Indonesia, tapi dia adalah pahlawan bagi seluruh rakyat Afrika. Itu ulama. Iya. Seperti itu. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, Abdul Somad yang berasal dari Palembang, bukan yang dari Pekanbaru yang ini. Itu di tahun 1780 ngirim surat untuk puluhan raja-raja Nusantara. Isinya, dia tinggal di Masjidil Haram, dia ngirim surat, isinya, ayo berjihad, ayo berjuang, jangan patah semangat, lakinlah kepada pertolongan Allah. Nah, surat-suratnya ini sampai dikumpulkan jadi satu kitab, judulnya Nasihatul Muslimin wa Tadhkiratul Mu'minin fi Fadhailil Jihadi wa Karamatil Mujahidin. Allah. Itu kitabnya isinya provokasi kalau sekarang provokasi untuk berjihad melawan Belanda. Muridnya Syekh Daud Al-Fatani dari Patani, dari Thailand Selatan itu. Itu bahkan kadang-kadang dia cuti dari tugasnya sebagai Imam Haramain untuk
ikut berjihad ke Nusantara. Jadi kalau orang lain datang ke sana untuk berhaji, dia datang ke Nusantara untuk ikut berjihad. Sampai seperti itu. Dan Syekh Daud Al-Fatani ini, ya dulu seluruh Nusantara ini disebut sebagai Biladil Jawi, negeri-negeri Jawa. Maka ulama-ulama ini disebut Ashabul Jawiyin, ulama-ulama Jawa. Dan kemudian ya ulama-ulama ini nulisnya pakai huruf Arab tapi bahasanya Melayu, bahasanya Jawa. Maka disebut oleh teman-teman di Malaysia sampai sekarang itu ada tulisan Jawi. Jadi Jawi dan Islam itu satu. Ya Allah, dulu. Ajib, Ustaz. Ya, ini kemudian ya di abad berikutnya ada Pangeran Diponegoro Kiai Mojo yang berjuang luar biasa sampai membangkrutkan Belanda gitu ya. Dan karena jihadnya Pangeran Diponegoro ini, Belanda itu untuk menaklukkan beliau harus membangun 280 benteng dari Banyumas sampai ke Nganjuk demi membatasi geraknya Pangeran Diponegoro untuk lama-lama kemudian diajak berunding dan akhirnya ditipu. 20 juta gulden anggaran dihabiskan. 20 juta gulden itu, 2 juta gulden adalah penghasilan kerajaan Belanda per tahun dari wilayah jajahan. Berarti untuk melawan Diponegoro selama 5 tahun, dia menghabiskan pendapatan negara selama 10 tahun. Ya Allah. Kayak begitu sampai begitu. Dan ulama-ulama ini tidak berhenti. Syekh Nawawi Al-Bantani dilanjutkan kemudian oleh Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Ini didik murid-murid yang nanti akan membawa cahaya kemerdekaan dalam bentuk perjuangan yang lain. Murid beliau namanya Haji Abdul Karim Amrullah, keponakan, pulang ke Minangkabau, mendirikan Sumatera Tawalim, mendidik kader-kader ulama muda disebarkan ke seluruh Sumatera, membawa kemerdekaan. Murid beliau namanya Muhammad Darwis dari Kauman. Kauman itu mana? Kauman itu Yogyakarta, dari Kauman Jogja. Ketika Muhammad Darwis ini pulang, karena dia pandai orangnya, dikasih nama seperti nama gurunya, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, maka disebut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pulang mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Dari Persyarikatan Muhammadiyah lahir para pejuang, Kiai Haji Mas Mansur, Ki Bagus Hati Kusumo, yang berperan besar di dalam proklamasi kemerdekaan. Kemudian murid yang lain namanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Pulang itu menghidupkan kembali pengajian Sahih Bukhari yang sudah libur hampir 1 abad. Karena sejak Pangeran Diponegoro dikalahkan, semua pengajian dibabat. Pengajian yang serius-serius. Jadi kalau fikih itu hanya boleh sampai sholat. Sudah, nggak boleh lebih. Karena kalau lebih nanti bablas sampai fikih jihad, bahaya. Jadi maka fikih di pesantren zaman itu hanya fikih toharoh, sholat. Tidak boleh lebih. Kalau berani lebih, pesantrennya diberangus. Nah, Hadratus Syekh dengan berani, saya pengajian hadis kok. Ini hadis itu ya hadis gitu. Nah, jadi beliau berani mulai itu. Sampai mendirikan Nahdlatul Ulama. Dari situ muncul MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. Dari situ Masyumi. Dari situ Hadratus Syekh ketika Jepang datang memfatwakan haramnya seikere, rukuk ke arah matahari terbit untuk menghormati Kaisar Jepang dan dewinya Jepang Amaterasu Omi Kami. No way, kata beliau. Sampai beliau di penjara. Ketika proklamasi kemerdekaan, maka beliau memfatwakan resolusi jihad. Resolusi jihad adalah barang siapa berada di dalam jarak yang belum memperbolehkan qashar salat, menurut madhab Syafi'i, fardu ain baginya mengangkat senjata melawan kedatangan musuh yang hendak menjajah kembali. Fardu ain. Maka laskar-laskar Hizbullah, Sabilillah, santri-santri semua tumpah ruah ke Surabaya. Dan di Surabaya gara-gara itu Bung Tomo pidato pakai takbir. Lalu setelah itu ada kejadian luar biasa. Dalam 1 minggu ada 2 jenderal sekutu tewas di Surabaya. Gilder Simon dan Meleby. Karena Sir Philip Christensen sampai ngomong apa? Tidak pernah terjadi di Perang Dunia I, Perang Dunia II, medan Eropa maupun medan Pasifik. Seminggu kok kita kehilangan 2 jenderal. Gila apa? Dan itu Surabaya, the only one. Bonek-bonek ini luar biasa gitu ya. 2 jenderal sekutu tewas dalam jangka waktu seminggu. Dahsyatnya seperti itu. Kemudian muridnya yang lain namanya Haji Umar Said Cokro Aminoto pulang menjadi Sarekat Islam, dari Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Anggotanya itu di tahun 1919 itu 2,7 juta. Di saat penduduk Indonesia baru 35 juta. Masya Allah. Anggotanya 2,7 juta dan beliau mensiarkan sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, sepandai-pandai siasat. Itu garis perjuangannya. Soekarno itu muridnya.
Maka ini kontribusi luar biasa para ulama untuk kemerdekaan kita. Luar biasa Ustaz. Jadi barokah. Saya sangat luar biasa. Ini satu hal yang sebetulnya kita sudah dengar Ustaz. Cuman cara antum ngambil tentang antum bandingkan dengan Amerika, antum bandingkan. Ini yang belum pernah terbayangkan. Jadi yang membuat kita kuat itu ya dengan rahmat Allah tadi. Masya Allah, atas berkat rahmat Allah. Nah, sekarang kan tinggal kita yang terus yang harus baik Ustaz ya.